kaum muslimin dan muslimat, para pencinta, penggemar tanya jawab agama Islam melalui RHN maupun melalui YouTube dan Facebook, dimanapun anda berada. Puji syukur pada Allah Ta'ala, malam ini alhamdulillah dengan rahmat ridhonya Allah kita berjumpa kembali dalam acara yang Pungsami nantikan. Moga-moga saya jumpai Pungsami bersama keluarga, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri sana, semuanya sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, terhindar dari bala bencana wabah corona yang sedang mengganas merajalela di seluruh dunia sekarang ini. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur pada Allah, pada malam ini saya bawa buku yang kami dibagikan juga, Dakwah Nusantara Tuan Guru Bajang Islam Wasatiyah. Ini bukunya yang saya peroleh juga ini secara gratis di studio kita ini, alhamdulillah. Salah satu yang menarik bagi saya setelah saya baca akhirnya dari buku ini, belum saya baca semua, baru terakhir saya baca, ternyata di situ ada amalan yang memang sudah kita yakinkan sudah lama sekali. Di situ ada pesan Bapak Maulana Syekh, nasihat beliau, bahkan ijazah beliau kepada Bapak Tuan Guru Bajang dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh dan kepada kita-kita murid-murid beliau. Apa itu? Membaca 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini buku ini di akhir daripada buku ini ada dicantumkan sana. Ini adalah merupakan ijazah dari Bapak Maulana Syekh Al-Maghfurullah pada Bapak Tuan Guru Bajang dan pada ulama-ulama kita, para masyayikh-masyayikh kita. Apa hikmahnya? Apabila dibaca malam hari, insya-Allah selamat kita di bala bencana musibah malam itu. Apabila dibaca pagi hari, insya-Allah hari itu kita selamat hindari bala bencana musibah. Sudah diamalkan dan diyakinkan. Bahkan dalam satu buku karangan Bapak Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Husnul Duat, nggih, Soekarnawadi SAG, sana jelaskan lebih nggih jauh, yaitu siapa membacanya malam hari, nggih, insya-Allah malam itu belum datang ajalnya, insya-Allah. Kalau dia baca pagi hari, insya-Allah pagi hari itu belum datang ajalnya. Enggak ada ulama yang membacanya sampai umur 90 tahun tetap sehat walafiat. Dibaca terus sampai umurnya 130 tahun. Menurut bukunya Al-Maghfurullah Bapak Tuan Guru Haji Husnul Duat Soekarnawadi SAG, nggih, yang bijanya 2 orang ngajar di Mahat, semuanya doktor, nggih. Kemudian apa kelebihannya, apa keutamaannya, seperti tadi. Sampai umur 130 tahun ulama itu mengamalkannya. Akhirnya satu malam ia berjumpa dengan Kanjeng Nabi SAW dan mimpinya. Apa kamu belum mau ketemu dengan aku? Demikian sabda Nabi SAW kepada ulama kita ini. Dipikirkan oleh si ulama, kenapa Kanjeng Nabi berbahasa Marak nikah? Kenapa Kanjeng Nabi nyatakan demikian? Akhirnya dikatakan malamnya dia tidak baca lagi, Akhirnya malam itu Allah Ta'ala panggil ulama itu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meninggal dunia dalam usia 130 tahun setelah dia selalu mengamalkan laqad ja'akum, setiap habis maghrib dan setiap habis subuh, 2 kali sehari semalam dibacanya. Kalau gitu, kalau Pungsami mau mengamalkannya, sudah ijazahkan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh dalam bukunya Bapak Tuan Guru Bajang ini, Dakwah Nusantara Tuan Guru Bajang Islam Wasatiyah. Masya Allah, saya bersyukur karena dikasih gratis, tidak bayar. Para asatidz, ustazat, masyayikh mungkin ada yang bayar, saya dikasih gratis, syukur alhamdulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah, InsyaAllah malam Jumat besok kita sampai pada tanggal 15 Jumadil Akhir. Tahu 15 Jumadil Akhir lahirnya NWDI yang sesungguhnya. 15 Jumadil Akhir ada lagunya.
Nggih. Karena itu maka kami jamaah anak yatim ngadakan acara malamnya hizban di Selong, dan siangnya pada Jumat dan nyantu nek yatim. Cara sederhana menyambut datangnya 15 Jumadil Akhir, nggih, menyambut hari ulang tahun NWDI kita. Kepada pelungsami, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mau ikut bergabung pada hari Jumat nanti nyantu nek yatim dan malamnya hizban, ngiring bareng-bareng di Musola Al-Yasin namanya, lingkungan Karangsukun, nggih, di dalam kota Selong sendiri. Sebelah selatannya Masjid Agung Al-Mujahidin. Ngiring, Ibunda Hajah Mariana Wahab mungkin mau ikut. Ibunda Hajah Baik Nimatul Hayati mungkin mau ikut, silakan, nggih. Atau ibu-ibu yang lain, apalagi Ibu M Syafi'i sudah kemarin, nggih. Bu Hajah Rosidah belum, Ibu Ariful belum, Ibu Sumi akan, sama Ibu Tanggih dan yang lainnya di sana, Tanggih, di Sukamulia, Tanggih. Mudah-mudahan Ibu Hirjan dan lainnya mudah-mudahan ikut serta. Sebelum saya sampai kepada masalah, nggih, yang akan kita jawab pertanyaan. Ada pertanyaan dari jauh para pendengar, nggih. Namun sebelumnya saya ingin kembali mengajak pelunggu sami merenungkan apa yang sudah diramalkan oleh Nabi SAW. Kemarin sudah saya sampaikan 20-an. Sekarang ditambah dengan yaitu 18 ramalan Nabi tambahan dari yang 20-an kemarin. Ramalan Nabi yang pasti akan jadi kenyataan. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiada Nabi kita berbicara dengan hawa nafsu, semuanya berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi ramalan Nabi itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita melihat, nggih, isi ramalannya. Yang pertama kita sebut langsung, nggih, tidak baca hadisnya. Nggih, yang pertama yaitu umat Islam akan menjadi rebutan. Nabi mengatakan umat Islam nanti di akhir zaman, nggih, seperti binatang yang kelaparan, memperebutkan makanan, memperebutkan tulang-tulang. Nggih, atau seperti orang yang sedang kelaparan, perebutkan makanan karena laparnya. Seperti saudara kita yang dapat musibah karena gempa, karena banjir dan sebagainya, paksa makanan kadang-kala diperebutkan karena sulitnya dapat makanan dalam masa, nggih, pandemi corona dan masa musibah banjir, gempa bumi dan lain-lain sebagainya. Para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah pada waktu itu kita umat Islam dulu sedikit? Bukan. Itu kalian banyak, tapi banyaknya laksana buih di atas lautan. Tak punya kekuatan lagi. Kenapa? Karena umat Islam tidak bersatu. Ujungnya apa? Kita tidak punya kekuatan. Banyaknya doang, tetapi tidak punya kekuatan. Nggih, kebodohan umat Islam dan kelemahan para tokoh-tokoh agama kita. Bijahli abnahi waji ulama'ihi. Itu sebabnya kita lemah di akhir zaman. Nauzubillah, nggih. Yang kedua, ramalan Nabi, Islam tinggal nama. La yaqam minal Islam illa ismuh. Tiada tinggal dari Islam, tinggal namanya doang. Al-Quran tinggal tulisannya. Diamalkan tidak, dibaca tidak, dipelajari tidak, diamalkan tidak. Quran tinggal tulisan, Islam tinggal nama. Ramalan Nabi. Dan ketiga, umat Islam tidak peduli halal haram. La yubalil mar'u min aina kasaba malahu aminal halal aminal haram. Orang tidak peduli dari mana dapat harta, kekayaan, uang, halal haram. Yang penting dapat, korupsi tidak apa-apa. Yang penting dapat banyak uang, harta. Sudah banyak jadi kenyataan. Yang keempat, umat Islam banyak jadi orang egois. Tidak peduli saudara, teman, kawan, tetangga, sesama umat Islam. Saya bersyukur, salut kepada adik-adik, nggih, tolab mahat, tolibat mahat, yang minta sumbangan di perempatan sana. Untuk apa? Untuk korban banjir di Kalimantan Selatan dan gempa bumi di Sulawesi Barat. Nggih, walaupun tidak terlalu banyak dapatnya, tapi ada kemauan, ada usaha untuk menolong saudara kita yang kena musibah.
tulab talibat mahat dan para mahasiswa lainnya. Alhamdulillah, saya salut, apresiasi pada antum-antuna tulab talibat mahat sudah minta sumbangan demi untuk korban gempa dan korban banjir di Sulawesi Barat dan di Kalimantan Selatan yang demikian dahsyatnya, luar biasa. Kemudian Nabi ada bersabda, la yu'minu man bata syab'an wa jaruhu jai'un ila janibi wa huwa ya'lam. Tidak beriman seorang yang tidur dengan perut yang kenyang, tangganya sebelah tidur dengan perut yang lapar, dia tahu, tidak peduli. Egois, tidak mau tahu, padahal dia tahu tetangganya dalam keadaan lapar. Karena itu maka kita berupaya menyantuni yatim. Kemarin kita nyantuni terutamanya yaitu bayi Fitriah, mantan pimpinan Bank Pembangunan Daerah di Mataram yang tinggal di RT 1 Solong. Sebelumnya keluarga Bapak Dr. Andas Haji Munggo Sumar yang ada di Rakam, juga undang anak yatim kita. Alhamdulillah, syukurlah, ya sekitar 40 orang. Besok kita nyantuni hari Jumat. Mudah-mudahan ada rezeki dari Allah, kita ikut serta supaya jangan masuk dalam golongan yaitu araital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu pendusta agama, orang yang tidak pernah peduli anak yatim, tidak pernah memberi sedekah orang miskin, pendusta agama. Dan berikutnya yaitu orang akan jual agamanya, yabi'u dinahu bi'aradun minad dunya qalil, sabda Nabi. Ramalan Nabi, orang nanti akhir zaman akan jual agama dengan harga yang sangat murah, jual keimanan, keagamaannya, akidahnya, jual ibadahnya dengan uang yang sedikit, harta yang sedikit. Kemudian yang keenam, orang akan meremehkan amanah. Nabi ditanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat itu akan datang ya Rasulullah? Kan Nabi mengatakan, idza dhuyi'atil amanah fantadhiri sa'ah. Apabila amanah sudah disia-siakan, itu tanda kiamat sudah dekat. Sudah sulit mencari orang yang amanah di akhir zaman, kiamat sudah dekat. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian ramalan Nabi berikutnya, orang-orang miskin berlomba-lomba bikin gedung bertingkat-tingkat, punya mobil mewah banyak-banyak, gambar lomba-lomba punya istri sampai 4, uangnya berlipat-lipat, gedungnya bertingkat-tingkat. Itu akan terjadi orang miskin berlomba-lomba dalam keduniaan. Tanda kiamat sudah dekat, tanda akhir zaman. Kemudian berikutnya, dalam hadis ada sebutkan, tapi kita sebutkan artinya, bibir mereka manis, tapi hati mereka hati serigala. Bibir manis, hati serigala. Ada hadisnya, cuma kita tidak baca hadisnya, maknanya aja. Kemudian orang cari makan dengan jalan maksiat. Orang cari makan jalan maksiat, betul. Segala cara sekarang ini, entah itu karena corona dan sebagainya. Apapun namanya, yang penting dapat uang, dapat harta, materi, pokoknya. Kaum laki, kaum perempuan sekali semua. Anak-anak juga dipergunakan untuk merampok, mencuri dan lain sebagainya. Gadis-gadis juga demikian. Ya Allah, betul-betul rusak dunia. Cari makan jalan maksiat. Kemudian ada dua pilihan. Pilihan pertama, kelemahan. Tetap dalam kebenaran tapi tidak lemah. Kemudian tetap dalam napi kekuatan tapi kita maksiat. Silakan pilih. Kebenaran tapi lemah, kuat tapi kita dalam maksiat. Mana dipilih? Silakan. Kita biar lemah tapi kita tetap dalam kebenaran, daripada kita kuat tapi dalam kemaksiatan, dalam kedosaan. Dan sabda Nabi berikutnya, 3 macam yang sulit dicari akhir zaman. Sulit cari akhir zaman, silakan cari. Dirhamun halal, harta yang 100% halal. Ada enggak? Harta 100% halal. Sulit mencarinya. Yang kedua yaitu akhun ustaz nasubi, sahabat jati. Sahabat jati sulit dicari akhir zaman. Yang ada sahabat karena kepentingan. Tidak ada kepentingan, tidak ada sahabat. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang, melayang.
Yang ketiga, sulit cari akhir zaman. Orang istiqamah di masjid, istiqamah ibadah, istiqamah ngaji dan sebagainya, susah mencarinya. Sendiri buktinya. Sudah berdakwah 50 tahun. Cara orang istiqamah, ya Allah, susahnya wa sulitnya. Walaupun orang berdekatan dengan masjid, dengan musholla, tapi untuk naik ke masjid, musholla secara istiqamah, sulit dicarinya. Masya Allah. Okay. Kemudian berikutnya, tidak ada yang mau menerima sedekah. Nah, ini dia. Di mana dan kapan terjadi orang dah mau menerima sedekah lagi? Mungkin Timur Tengah ya. Kalau di Lombok masih orang mencari sedekah. Di tempat-tempat tertentu, negara tertentu, mungkin Brunei dan sebagainya, orang tak cari sedekah sana. Tak butuh sedekah. Kenapa? Mereka kaya-kaya doang. Lombok, kapan terjadi seperti itu? Mudah-mudahan. Okay? Baik. Kemudian berikutnya, yaitu riba sama dengan jual beli. Orang anggap riba itu jual beli. Jual beli itu sama dengan riba. Tak beda. Jadi boleh aja riba. Rentan 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi sebengong. Dapat apa? Sama. Apa bedanya jual beli dengan riba? Hanya orang menghalalkan riba. Dan Nabi mengatakan, seringan-ringan dosa riba seperti dosa kita berzinah dengan ibu kandung sendiri. Itu dia. Okay? Kemudian berikutnya, hilangnya ilmu agama. Orang berminat untuk mempelajari ilmu agama kurang. Orang minat untuk masukkan anaknya ke madrasah kurang. Menghadiri pengajian kurang. Majlis taklim kurang. Semuanya sebab kurang. Kenapa? Nuntut ilmu agama tidak produktif, kata mereka. Tidak mendatangkan uang untuk ilmu. Lihat, untuk ilmu itu orang yang miskin-miskin. Pun kita tidak nuntut ilmu. Sugih-sugih kita. Punya mobil, punya uang banyak. Dan sebagainya. Demikian dikatakan, Masya Allah. Akhirnya ilmu agama paling dulu dicabut Allah. Ayuk badal ilmu agama dicabut oleh Allah Ta'ala. Satu persatu ulama-ulama kita meninggal dunia. Betul kan? Dalam tempoh 1-2 bulan saja, sudah berapa ulama meninggal dunia? Ulama kelasnya kelas nasional. Contohnya yaitu Syekh Ali Jaber. Kemudian yang lain-lain, semuanya rata-rata habaib, turunan Nabi. Ya termasuk juga, yaitu Habib Rizik Syihab. Itu juga Habib kan. Masya Allah. Tapi dia bukannya meninggal, masih dalam tahanan. Kemudian berikutnya, karena banyak ilmu agama hilang, minat orang untuk ilmu agama merata di mana-mana. Ayat haral jahlu, kebodohan bidang agama merata di mana-mana. Apalagi orang yang jauh dari majlis taklim, jauh dari desa, kampung, masjid dan sebagainya. Ahlul rustaq bil jahli, masuk neraka. Orang-orang repuk dasan, tak pernah lalu ngaji. Mereka jadi penghuni api neraka. Kenapa? Tak pernah nuntut ilmu agama. Kemudian berikutnya, banyak laki-laki menyantap perempuan. Banyak laki-laki menyantap perempuan. Lihat saja berita-beritanya di mana-mana. Ya Allah. Anak kandung sendiri, anak tiri dan sebagainya. Semuanya jadi santapan zaman sekarang, zaman now. Allah. Kemudian Islam dianggap asing. Padahal Islam gharib, sayaudu ghariban kama bada. Islam ini pertamanya adalah asing, dianggap asing oleh orang kafir Quraisy. Nanti akan kembali lagi Islam dianggap asing oleh umat manusia. Zaman sekarang sudah mulai terasa Islam dianggap suatu yang asing. Nabi juga ada mengatakan, ada 6 macam yang asing. Sittatun gharibatun fi sittatin. Ada 6 macam yang aneh dan ajaib asing pada umat Islam. Yaitu pertama, Al-Quran fi baiti muslim la yaqra'una. Al-Quran di rumah orang Islam tapi tidak pernah dibaca. Tak pernah baca Quran, yang dibaca cuma HP doang, internet doang. Yang ditonton hanya yaitu TV doang. Baca Quran tak pernah. Yang kedua, Al-Quran fi jawfil fasik, Quran di mulut orang fasik.
Baca Al-Quran pintar, tetapi orangnya fasik. Nauzubillah. Yang ketiga, al-masjid ubi qaumin law salluna fi. Ada masjid dan musalla di tengah kampung, tapi masyarakat di kampung itu tidak suka naik masjid, tidak suka naik musalla. Itu adalah suatu yang ajaib. Kemudian yang keempat, al-alimu fi qaumin ta'lamuna min. Ada pengajian tengah kampung, di satu desa, satu masjid, satu musalla, tapi orang tidak ada datang menghadiri pengajian. Pengajian tidak dianggap produktif, tidak datangkan manfaat. Oh, na'udzubillah. Yang kelima, sabda Nabi, yaitu rajulun salih biyadi meratin radiatin. Seorang laki-laki yang salih, tamatan mahat, orang perguruan tinggi Islam, tapi punya istri orang-orang yang tidak punya akhlak, tidak punya moral. Sebaliknya yang keenam adalah mar'atun sholihatun biyadi rajulin radiin. Seorang wanita yang salihah, mungkin tamatan perguruan tinggi, pondok pesantren, ma'hadah dan sebagainya, tapi kahwin dengan laki-laki yang tidak bermoral, tidak beragama, tidak berakhlak. Itu semuanya termasuk suatu yang aneh manik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang atau manusia semakin jauh dari Allah. Nggih? Ba'idun minallah. Nggih? Tamjazzat minallahi labud, dan manusia semakin jauh dari Allah di akhir zaman. Diajak orang ibadah dan sebagainya, abot orang. Nggih? Apalagi dengan corona ini banyak orang yang abot ke masjid, ke musalla, ke pengajian dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada juga disebutkan banyak orang menolong, membantu orang-orang untuk membantu orang-orang zalim. Banyak orang-orang membantu pemimpin atau orang-orang yang berlaku zalim. Itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Minum dulu. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah, awal daripada ngajian kita ini.